Namaku Rania. Seorang istri biasa yang menjalani hidup sederhana namun penuh cinta. Sejak awal pernikahanku dengan Arjuna, aku merasa hidupku begitu lengkap. Arjuna bukan laki-laki sempurna, tapi cara dia mencintai membuatku yakin bahwa aku adalah satu-satunya wanita di dunia ini untuknya. Kami tinggal di rumah mungil yang kami bangun bersama dari nol. Rumah itu tak mewah, tapi penuh tawa dan kenangan. Sejak ayahku wafat 3 tahun lalu, ibuku, Maya, ikut tinggal bersama kami. Ia sering membantuku mengurus rumah dan anak. Aku bahagia, karena 2 orang paling kusayangi dalam hidupku berada di bawah atap yang sama. Di pagi hari, biasanya aku menyiapkan sarapan. Arjuna duduk di meja makan sambil membaca berita di ponsel, sementara ibu sibuk menyeduh teh. Aku sering berkata pada diri sendiri, betapa beruntungnya aku memiliki keluarga kecil yang hangat seperti ini. Namun, semua itu berubah perlahan. Dan aku tak pernah tahu bahwa rumah yang kuanggap surga sedang menyembunyikan neraka di balik pintunya. Awalnya, hanya firasat. Arjuna mulai jarang menatap mataku saat berbicara. Ia juga lebih sering keluar malam. Katanya lembur di kantor. Tapi anehnya, tak ada lembur yang bisa kutemukan di slip gajinya. Aku mencoba percaya. Mungkin dia hanya lelah. Mungkin dia butuh ruang. Aku bukan istri yang mengekang. Aku percaya pada cinta. Tapi firasat wanita tak pernah salah. Suatu malam, aku melihat Arjuna meninggalkan ponselnya di atas meja. Layarnya menyala, muncul notifikasi pesan masuk. Pesan itu dari seseorang bernama Sayang Tua. Aku tertawa kecil waktu itu, mengira itu hanya lelucon grup kantor. Tapi ketika ku buka pesannya, tawaku langsung mati. Isi pesannya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Jangan lupa besok sore. Aku akan pakai baju merah kesukaanmu. Jangan sampai Rania curiga. Ya, aku sayang kamu. Darahku dingin. Jari-jariku gemetar. Dalam hati aku bertanya, siapa wanita ini? Siapa yang begitu berani memanggil suamiku sayang? Bahkan menyebut namaku dengan enteng? Kupandangi layar ponsel itu dengan napas tak beraturan. Tanganku lemas, tapi hatiku berkobar. Aku mencoba menelusuri riwayat percakapan. Dan saat itu juga, duniaku runtuh. Foto-foto, suara rekaman, kata-kata manja yang begitu menjijikan. Dan semua itu, dikirim dari satu kontak. Kontak yang aku kenali. Nama pengirimnya bukan hanya Sayang Tua. Nama lengkapnya tertulis jelas. Maya. Ibuku sendiri. Aku terjatuh di lantai. Air mataku tak berhenti mengalir. Jantungku berdebar kencang. Lalu seketika terasa hampa. Ini pasti salah. Ini pasti hanya lelucon kejam. Tapi tidak ada lelucon dalam foto-foto yang kulihat. Tidak ada kesalahan dalam suara yang kudengar. Itu suara ibu. Itu senyum suamiku. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh 2 orang yang paling aku percayai di dunia ini. Tanganku mengepal. Aku tak tahu apa yang akan kulakukan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan mereka tertawa di atas penderitaanku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan yang namanya kebencian yang benar-benar murni. Dan itu adalah awal dari segalanya. Malam itu aku tak bisa tidur. Rasanya seperti seluruh tubuhku dibekukan oleh kenyataan yang tak masuk akal. Aku hanya duduk di ujung ranjang, memeluk kedua lutut, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Hujan turun deras, seperti ikut merasakan duka yang menjerat hatiku. Aku mendengar langkah kaki Arjuna naik ke kamar. Ia membuka pintu perlahan, lalu masuk sambil tersenyum tipis. Kamu belum tidur? Tanyanya. Suaranya terdengar biasa. Tak ada sedikit pun rasa bersalah. Aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya. Lama. Wajah yang dulu kucintai sepenuh hati, kini terlihat asing dan memuakan. Aku lembur tadi, katanya lagi, meletakkan tas di kursi dekat lemari. Aku masih diam. Satu-satunya suara yang terdengar adalah detak jam dinding dan hujan yang menabrak genteng. Arjuna mendekat. Ingin duduk di sampingku.
Namun saat itu juga aku berdiri, berjalan ke arah pintu. "Rania!" panggilnya. Aku menoleh pelan. Tatapanku kosong, namun dingin seperti ujung pisau. Arjuna tampak kebingungan. Tapi aku tidak bisa marah. Bukan saat itu. Emosiku terlalu penuh untuk diluapkan. Aku butuh waktu untuk berpikir jernih. Aku butuh bukti yang lebih kuat sebelum membuka mulut. Keesokan harinya, aku pura-pura tak terjadi apa-apa. Aku siapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar untuk Arjuna. Bubur untuk ibu. Senyumku kugantung di wajah, meski hati terasa seperti diperas. Ibu muncul dari kamar dengan daster biru favoritnya. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya tampak segar, seperti wanita yang baru saja bangun dari mimpi indah. "Selamat pagi, sayang," ucapnya sambil duduk di meja makan. Aku menoleh dan tersenyum. "Pagi, Bu. Mau teh atau kopi?" "Teh saja." Arjuna turun beberapa menit kemudian. Ia dan ibu saling menatap sekilas. Tatapan itu tidak biasa, terlalu cepat, tapi terlalu dalam. Aku mencatat semuanya dalam kepalaku. Setiap gerak, setiap helaan napas. Selama makan, suasana tampak tenang. Tapi di pikiranku, badai sedang mengamuk. Aku mulai ingat-ingat semua kejadian aneh beberapa bulan terakhir. Hari di mana ibu tiba-tiba belanja pakaian dalam baru. Saat Arjuna pulang membawa parfum wanita di mobilnya, katanya hadiah dari teman kantor. Dan cara mereka tertawa saat menonton acara TV bersama, seolah mereka berbagi rahasia yang tak kupahami. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Siangnya, setelah Arjuna berangkat kerja dan ibu pergi ke pasar, aku kembali membuka ponsel Arjuna. Aku sudah mencatat semua kata sandinya. Dan kali ini, aku merekam semua bukti. Foto, chat, suara. Semuanya kupindahkan ke flash disk kecil yang kusimpan di bra. Aku tahu, ini akan jadi senjataku nanti. Malam berikutnya, aku mulai memperhatikan mereka lebih tajam. Di ruang tamu, mereka duduk lebih dekat dari biasanya. Tangan ibu menyentuh pundak Arjuna terlalu sering. Dan Arjuna tidak menghindar. Ia bahkan sempat tertawa pelan saat ibu membisikkan sesuatu. Aku berdiri di balik dinding ruang makan, mendengar bisikan-bisikan mereka seperti racun yang menetes ke telingaku. "Aku rindu kamu waktu kamu di luar kota kemarin," bisik ibu dengan suara manja yang tak pantas. "Makanya ikut aku waktu itu. Tapi kita bisa cari waktu lain, kan?" Jawab Arjuna dengan nada genit. Genggaman tanganku menguat. Rasa mual memenuhi perutku. Aku ingin menerobos masuk dan membongkar semuanya saat itu juga. Tapi aku tahan. Aku tahu belum waktunya. Aku ingin mereka hancur. Tapi bukan hanya dengan kemarahan. Aku ingin mereka runtuh. Karena kebenaran yang tak bisa mereka sangkal. Malam itu, aku menulis surat. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Sebuah surat yang kutulis dengan tinta air mata. Bukan sekadar pena. Isinya bukan ratapan, tapi rencana. Aku akan balas mereka. Dan aku akan pastikan luka yang mereka berikan padaku akan kembali pada mereka berkali lipat. Hari-hari berikutnya aku jalani seperti biasa. Di hadapan mereka, aku tetap menjadi Rania yang mereka kenal. Istri yang penyayang, anak yang patuh, wanita yang tak pernah bertanya atau curiga. Tapi dalam hatiku, aku telah berubah. Aku tidak lagi sama. Aku mulai menjadi orang lain. Aku mulai belajar membaca gelagat dengan lebih tajam. Setiap detik aku di rumah, aku manfaatkan untuk mencatat semuanya. Jam berapa Arjuna pulang? Kapan ibu keluar? Apa saja yang mereka lakukan saat aku tak ada? Bahkan kebiasaan kecil seperti cara Arjuna menatap ibu saat ibu tertawa. Itu semua kucatat dalam buku hitam kecilku. Aku mengubah diri jadi mata-mata dalam rumahku sendiri. Satu hari, aku pura-pura pergi ke salon bersama teman lamaku. Aku pamit pada mereka pagi hari, memakai rok panjang dan kerudung hitam. Ibu mencium pipiku sambil tersenyum. "Hati-hati ya, sayang," ucapnya lembut. "Insya Allah, Bu."
Jawabku dengan senyum penuh sandiwara. Tapi aku tidak pergi ke salon. Aku hanya memutar mobil sampai ke ujung kota. Lalu kembali memarkir di ujung gang dan masuk lewat pintu belakang rumah tetangga. Aku mengintip ke dalam rumah lewat jendela dapur. Posisi itu cukup strategis untuk mendengar suara dari ruang tengah tanpa ketahuan. 2 jam setelah aku pergi, mereka duduk di ruang tamu. Dan tanpa kusangka, percakapan mereka jauh lebih kotor dari yang pernah kubayangkan. Aku capek harus sembunyi-sembunyi terus, Jun. Ucap ibu dengan nada manja yang membuat perutku melilit. Sabar ya, sebentar lagi semua akan beres. Aku cuma butuh waktu untuk mengatur semuanya. Rania nggak boleh tahu apa-apa dulu. Kamu janji ya? Jangan bikin aku seperti perempuan simpanan begini terus. Arjuna menarik ibu ke pelukannya. Aku melihatnya. Dengan mataku sendiri. Mereka berdua. Di ruang tamu rumahku. Di atas sofa yang biasanya kupakai untuk menggendong anak kami saat tertidur. Tubuhku gemetar. Tapi aku tak bisa bergerak. Aku harus diam. Aku harus tetap jadi bayangan. Karena ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Malamnya, aku duduk di meja makan seperti biasa. Arjuna bercerita tentang pekerjaan kantor. Ibu ikut menimpali dengan cerita soal tetangga yang katanya suka bergosip. Aku tertawa bersama mereka. Aku menahan semuanya. Seolah hidupku tak pernah berubah. Tapi ada satu hal baru yang kulakukan hari itu. Aku mulai menyebarkan umpan. Sore itu aku mengirim pesan pada saudara sepupuku yang tinggal di luar kota. Namanya Karina. Ia bekerja sebagai content creator dan cukup dikenal di lingkup keluarga besar, karena sering mengangkat topik rumah tangga di media sosial. Aku kirim pesan pendek. Aku punya cerita yang harus kamu dengar. Tapi tolong jaga ini baik-baik dulu ya. Karina menanggapi dengan serius. Aku kirimkan potongan rekaman suara Arjuna dan ibu. Tidak seluruhnya. Hanya bagian yang cukup mengguncang tapi belum menyebut nama. Ia terpana. Aku tahu dari cara ia membalas pesanku. Karina mengira itu fiksi. Bukan fiksi, Rin. Itu cerita nyataku. Tulisku. Karina tak membalas dalam waktu lama. Tapi saat ia membalas, ia hanya menulis satu kalimat. Kamu siap kalau ini semua terbuka? Aku tak menjawab. Karena jawabannya tidak penting sekarang. Aku hanya ingin memastikan, jika nanti aku membuka segalanya, akan ada panggung besar untuk mereka berdiri dan jatuh. Beberapa hari kemudian, aku mulai menaruh kamera kecil yang kubeli diam-diam secara online. Ukurannya sangat kecil, seperti pulpen. Aku letakkan di sudut rak buku ruang tengah, menghadap ke sofa. Kamera itu terhubung ke ponselku lewat aplikasi rahasia. Malam pertama, tak ada apa-apa. Mereka tampak hati-hati. Tapi malam kedua, semuanya terbuka lebar. Ibu keluar dari kamarnya hanya mengenakan daster tipis. Arjuna duduk di sofa sambil membuka kancing bajunya satu persatu. Mereka bercanda. Mereka tertawa. Mereka menyentuh. Dan semua itu terekam dengan jelas. Tanganku gemetar saat menyaksikan rekaman itu dari kamar mandi tempat aku bersembunyi. Tapi aku tidak menangis lagi. Air mata sudah habis sejak malam pertama aku membaca pesan mereka. Kini, yang tersisa hanya satu hal. Kepastian. Kini aku tahu. Aku tidak sedang berlebihan. Aku tidak gila. Aku tidak salah paham. Mereka berselingkuh. Ibuku dan suamiku. Di dalam rumahku sendiri. Dan mereka akan menyesal pernah menganggap aku tidak tahu apa-apa. Mulai hari itu, aku berhenti menjadi korban. Aku berubah menjadi pemeran utama di balik layar, yang menentukan nasib mereka tanpa mereka sadari. Aku mulai memancing ibu. Suatu sore, saat kami duduk berdua di dapur, aku berkata pelan, "Bu, akhir-akhir ini aku sering mimpi buruk. Mimpiku aneh, kayak dikhianati orang terdekat." Ibu menoleh, menatapku dengan mata pura-pura peduli. "Kamu kebanyakan mikir. Nia, udah, sana istirahat." Aku lihat sekilas tangannya yang menggenggam gelas teh. Gemetar sedikit takut. Namun suara hatiku berkata, "Takutlah. Sudah seharusnya." Di lain hari,
Aku mengajak Arjuna makan malam di luar, restoran yang biasa kami datangi saat masih pacaran. Meja di pojok, lampu redup. Aku tersenyum manis padanya. Jun, sebenarnya kamu masih cinta nggak sama aku? Tanyaku tiba-tiba sambil menatap matanya dalam. Arjuna terkejut, lalu tertawa kecil. Ya jelaslah. Kenapa tiba-tiba tanya gitu? Aku menatap gelasku. Cuma ngerasa, kayak ada yang hilang aja akhir-akhir ini. Aku lihat matanya mulai gelisah. Bahkan ketika aku menggenggam tangannya, aku bisa merasakan ia tidak sepenuhnya hadir di sana. Dan saat itulah aku tahu. Aku sudah hampir mengurung mereka berdua dalam perangkap ini. Beberapa hari kemudian, aku kirimkan satu foto dari kamera rahasia ke surel Arjuna, tanpa subjek, tanpa nama. Hanya sekilas tangkapan layar sudut ruang tamu yang terlihat dua orang duduk berjauhan. Aku tahu Arjuna akan panik. Aku ulangi trik yang sama pada ibu. Mengirimkan rekaman suara bisik-bisik mereka tanpa identitas. Aku ingin membuat mereka paranoid. Mencari-cari siapa yang tahu, siapa yang mengintai. Malamnya, aku pura-pura tertidur lebih awal. Dari kamar, aku dengar suara mereka di dapur. Jun, kamu yakin aman? Jangan-jangan ada orang lain yang tahu. SSSHH tenang. Jangan bikin suara. Ini semua cuma kebetulan. Jangan panik. Aku takut. Sudah. Kamu yang mulai jadi lebay. Hebat. Mereka mulai saling menyalahkan. Semakin panik mereka, semakin kuat cengkeramanku. Aku tertawa kecil dalam gelap. Dunia mereka mulai runtuh sebelum aku sekalipun membuka mulut. Dan aku belum selesai. Tanggal 17 Maret. Hari ulang tahunku. Biasanya aku tidak terlalu peduli dengan perayaan. Tapi tahun ini berbeda. Aku memutuskan membuat pesta kecil-kecilan di rumah. Dengan dalih ingin lebih dekat dengan keluarga dan tetangga. Padahal, pesta ini adalah panggung. Aku undang beberapa saudara dan teman dekat. Karina, sepupuku yang tahu sebagian rahasia ini, juga datang dari luar kota. Ia kutugaskan memegang flash disk cadangan berisi bukti-bukti lengkap. Rekaman, video, chat, semua tersimpan rapi. Pagi harinya, aku masak banyak. Ibu membantuku di dapur seperti biasa. Ia tersenyum, bahkan menyanyikan lagu-lagu lama sambil menggoreng ayam. Dan Arjuna? Ia mencium keningku pagi itu. Mengucapkan, selamat ulang tahun, sayang. Sambil memberi sekotak kecil hadiah yang sudah kuprediksi perhiasan murah. Aku membalas senyumnya. Aku balas pelukannya. Dan dalam hati, aku berkata, nikmatilah sisa waktumu sebagai suamiku. Siang hari rumah mulai ramai. Tetangga berdatangan. Tawa, musik lembut, dan aroma masakan memenuhi ruang tamu. Di tengah semua itu, aku melihat Arjuna dan ibu. Mereka tampak tegang. Entah kenapa. Mungkin karena mereka merasa hari ini terlalu tenang. Atau mungkin karena mereka tahu. Badai biasanya datang setelah sunyi yang lama. Pukul 4 sore. Aku berdiri di depan semua tamu. Membawa kue tart kecil ke tengah ruangan. Semua menyanyikan lagu ulang tahun. Aku tersenyum lebar. Membungkuk sopan. Lalu berkata. Terima kasih semuanya sudah datang. Tahun ini, aku ingin membagikan sesuatu yang sangat berarti buatku. Mereka tepuk tangan. Karina berdiri di dekat meja, mengambil proyektor mini yang sudah kami siapkan sejak pagi. Aku mematikan lampu ruang tamu. Layar putih dari dinding menampilkan slide pertama. Foto-foto keluarga. Masa kecilku. Pernikahan kami. Aku dan Arjuna tersenyum bahagia. Tamu-tamu tersenyum. Beberapa menangis haru. Tapi kemudian slide keempat muncul. Tayangan itu dimulai dengan rekaman suara. Aku rindu kamu waktu kamu di luar kota kemarin. Terdengar suara ibu. Diikuti dengan suara Arjuna yang membalas. Makanya ikut aku waktu itu. Tapi kita bisa cari waktu lain, kan? Beberapa tamu saling menatap bingung. Beberapa mulai berbisik. Lalu video mulai diputar. Rekaman dari kamera kecil di ruang tamu. Arjuna duduk bersandar. Sementara ibu memeluknya dari belakang.
Mereka tertawa pelan. Arjuna mencium tangan ibu, yang tak lain adalah mertuanya sendiri. Teriakan kecil terdengar dari arah bibir tamu. Salah satu bibi dari pihak keluarga ibu menjatuhkan gelasnya ke lantai. Aku masih berdiri di depan ruangan, tidak bergeming. Arjuna melonjak dari sofa, langsung mematikan proyektor. Apa ini? Rania, apa yang kamu lakukan? Semua mata tertuju padanya. Aku mengambil remote dan menyalakan lampu. Tenang, itu baru pembuka. Masih ada banyak episode selanjutnya. Tapi, cukup untuk hari ini. Karena aku tidak ingin membuat pesta ulang tahunku terlalu kotor. Ibu berdiri terpaku. Wajahnya pucat seperti mayat. Tak ada suara darinya. Tidak sepatah kata. Suasana rumah hening. Bahkan anak-anak yang tadi berlarian pun terdiam. Seperti ikut merasakan bahwa tempat ini baru saja berubah menjadi neraka. Aku menatap keduanya. Aku tahu semuanya. Sudah cukup lama aku tahu. Tapi aku diam. Karena aku ingin kalian tahu betapa menyakitkannya dikhianati oleh dua orang yang paling aku cintai. Arjuna maju, mencoba menarik tanganku. Sayang, ini semua tidak seperti yang kamu kira. Aku mundur satu langkah, lalu meludah ke lantai. Jangan pernah lagi panggil aku sayang. Dan mulai sekarang, jangan pernah anggap aku istrimu. Tanganku terangkat. Kutunjukkan satu map merah kepada semua orang. Ini surat cerai. Aku sudah tanda tangani. Kau tinggal baca isinya dan keluar dari rumahku malam ini juga. Ibu mendekatiku. Matanya berair. Rania, ini semua aku. Aku menatapnya dengan mata yang tak lagi mengenal kasih. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kau melahirkan aku. Tapi aku juga tidak akan pernah memaafkan kau telah menghancurkan hidup anakmu sendiri. Tak ada teriakan. Tak ada drama berlebihan. Hanya keheningan. Keheningan yang menusuk. Sore itu, dua orang keluar dari rumahku. Bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi kehilangan kehormatan. Di depan seluruh keluarga. Di depan semua tetangga. Dan aku berdiri di ambang pintu. Tegak. Diam. Tapi tak lagi sama. Aku telah membalas mereka. Dan itu belum selesai. Setelah hari itu, rumahku kembali sepi. Tapi bukan sepi yang dingin. Ini adalah sepi yang menenangkan. Sepi yang datang setelah badai selesai menerjang dan hanya menyisakan reruntuhan yang harus aku rapikan satu persatu. Arjuna pergi malam itu juga. Dengan langkah limbung dan wajah yang tak lagi punya wibawa. Ibu menyusul 1 jam kemudian, setelah mencoba bicara dengan Karina di dapur dan hanya mendapat tatapan muak dari keponakannya sendiri. Aku menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa bernapas lega. Namun bukan berarti semuanya selesai. Beberapa hari setelah peristiwa itu, rumah kami menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Tetangga yang biasanya hanya menyapa seperlunya, kini lebih sering datang. Beberapa membawa makanan. Sebagian hanya ingin melihat reaksiku. Ada yang menatapku dengan kasihan. Ada juga yang terang-terangan bertanya, "Itu beneran mertuamu sendiri, Nia?" Aku hanya tersenyum. Aku tak menjelaskan apa-apa. Karena biarkan saja mulut mereka mengalirkan cerita itu keluar. Semakin ramai, semakin baik. Aku tidak sedang menyelamatkan nama siapapun. Arjuna mencoba menghubungiku. Berkali-kali. Lewat nomor yang berbeda. Ia merengek, marah, bahkan mengancam. Sumpah aku hilaf. Rania. Aku butuh kamu. Jangan gitu, please. Satu pesan darinya kubalas. Satu kalimat pendek. Simpan sumpahmu untuk neraka. Setelah itu, aku blokir semuanya. Sementara itu, ibu diam. Tidak ada pesan. Tidak ada suara. Seperti hilang di telan tanah. Aku dengar dari saudara jauh. Ia menumpang tinggal di rumah adik bungsunya di desa. Kabarnya, tiap malam ia menangis dan bicara sendiri. Anehnya, aku tidak senang mendengarnya. Aku tidak tertawa puas. Aku hanya kosong. Sampai satu malam,
Aku terbangun karena mimpi. Dalam mimpiku, aku melihat diriku kecil, sedang bermain di pangkuan ibu. Ia menyuapiku bubur, menyanyi lagu lama, membelai rambutku. Aku tertawa kecil, dan ia tersenyum. Senyum yang dulu sering kulihat sebelum semua ini berubah jadi ngeri. Aku terbangun dengan mata basah. Hari itu aku pergi ke gudang, mengeluarkan satu kotak berisi benda-benda lama, album foto, surat-surat, dan satu kotak kecil yang dulu ibu hadiahkan saat aku menikah. Isinya, bros kecil berbentuk kupu-kupu, perak usang, tapi dulu ibu bilang, ini lambang perubahan. Dari ulat, jadi sesuatu yang indah. Kupandangi lama. Lalu aku tutup kembali. Sorenya, aku berziarah ke makam ayah. Sendiri. Di bawah langit kelabu yang seperti ikut menunduk bersamaku. Ayah, anak perempuanmu sudah melihat semua yang terburuk dari seorang ibu. Aku menangis. Tapi hanya sebentar. Karena tangis itu bukan lagi bentuk kesedihan. Itu hanyalah proses terakhir dari luka lama yang akhirnya bernanah, pecah, dan mengering. Malam itu, aku menulis surat. Untuk ibu. Isinya bukan permintaan maaf. Bukan juga cacian. Hanya satu halaman tulisan tangan, yang kububuhi tetesan air mata terakhir untuknya. Aku sudah tidak menyimpan benci. Tapi aku juga tak menyimpan cinta. Kita kini tak lagi punya ikatan, kecuali satu hal. Aku akan tetap mendoakanmu, agar Allah memberimu waktu cukup lama untuk benar-benar menyesali semuanya. Surat itu tidak kukirim. Aku membakarnya. Karena itu hanya untukku. Untuk melepaskan, bukan untuk menyampaikan. Dan malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari malam manapun sejak pernikahanku. 2 bulan telah berlalu sejak pesta ulang tahun itu berubah menjadi ajang pembongkaran aib. Luka memang tidak serta-merta hilang, tapi aku belajar berjalan di atasnya. Perlahan, tapi pasti. Aku mulai bangun pagi tanpa sesak, menyeduh teh tanpa air mata, menatap cermin tanpa bertanya, kenapa aku? Karina kembali ke kotanya seminggu setelah kejadian itu, meninggalkan satu pesan yang masih membekas. Semua perempuan kuat pernah runtuh, Nia. Tapi yang membedakan mereka dari yang lain, mereka tidak tinggal di runtuhan itu. Mereka bangun, lalu membangun ulang semuanya dengan tangannya sendiri. Aku ingat kata-katanya sambil menata ruang kerja kecil di kamar belakang. Ruangan itu dulu tempat Arjuna menyimpan koleksi kamera dan alat-alatnya. Sekarang, ruangan itu jadi tempatku menulis. Ya, menulis. Entah bagaimana, rasa sakitku seperti menemukan jalannya keluar lewat kalimat-kalimat yang kutuangkan ke halaman kosong. Aku menulis semuanya. Tentang pengkhianatan. Tentang kesedihan. Tentang bagaimana rasanya tidak dianggap bahkan oleh orang yang melahirkanmu sendiri. Tapi aku tidak menyebut nama. Tidak menyebarkan aib. Aku hanya bercerita. Dan ceritaku mulai dibaca orang. Postingan-postingan di blog pribadiku mulai ramai dikomentari. Banyak yang merasa relate. Banyak juga yang mengira aku hanya menulis fiksi. Aku biarkan begitu. Biar cerita ini jadi milik siapapun yang merasa disakiti dan tidak tahu harus mulai dari mana. Hingga suatu sore, saat aku baru saja menyelesaikan tulisan ke-20, ada suara ketukan di pintu pagar. 3 kali. Ragu-ragu. Aku intip lewat jendela. Arjuna. Wajahnya kurus. Kumis dan janggutnya tidak terurus. Ia berdiri sambil membawa kantong plastik besar. Entah apa isinya. Aku tak membuka pagar. Hanya berdiri dari jauh dan menatapnya. Rania, cuma sebentar. Aku cuma mau bicara. Aku bawa barang-barangku yang masih di rumah ini. Aku nggak minta apa-apa. Tolong jangan diam aja. Aku tetap diam. Tapi mataku tidak berpaling. Ia menunduk. Menaruh kantong plastik itu di luar pagar. Kalau kamu nggak mau lihat aku nggak maksa. Tapi, aku baca tulisanmu. Aku tahu kamu nggak sebut nama. Tapi aku tahu itu tentang aku. Aku tahu. Kamu masih bisa, kamu masih punya hati. Aku nyesel, Nia. Aku keluar. Tapi tidak membuka pagar.
Hanya berdiri di sisi dalam, beberapa meter darinya. Aku tidak menulis itu untuk kamu, kataku tenang. Aku menulis itu untuk perempuan lain yang pernah dikhianati dan masih berdiri sampai hari ini. Arjuna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak iba. Pergilah, Jun. Jangan pernah datang lagi. Bahkan jika kamu tinggal di kota yang sama, anggap saja aku sudah mati. Ia menunduk dalam, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Tapi air mata itu tak mampu meruntuhkan tembok yang kubangun dari serpihan hati yang dulu ia hancurkan sendiri. Ia mengambil plastik itu, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Langkahnya berat, seperti menyeret sisa-sisa egonya yang dulu terlalu tinggi untuk sekadar minta maaf. Malamnya, aku duduk di teras sambil memandangi langit. Aku bukan lagi Rania yang dulu. Kini aku adalah perempuan yang berdiri bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena tahu bagaimana caranya bangkit saat orang terdekat sendiri yang menjatuhkan. Dan itu adalah kemenangan, bukan balas dendam. Musim hujan tiba. Hawa dingin menjalari jendela-jendela rumahku yang mulai kupenuhi dengan tanaman-tanaman kecil. Aku mencoba menata ulang isi rumah, bukan sekadar mengisi waktu, tapi agar suasananya tidak lagi memanggil kenangan. Di ruang keluarga, karpet baru kupasang, sofa lama kuganti dengan yang lebih kecil, cukup untuk 2 orang, bukan 3. Rak buku mulai penuh. Tapi bukan oleh buku bacaan semata. Ada file, catatan tulisanku, dan surat-surat dari pembaca blog yang kuterbitkan minggu lalu. Banyak dari mereka menuliskan kisah hidup masing-masing. Ada yang ditinggal selingkuh. Ada yang dibohongi orang tua sendiri. Ada yang bahkan ingin mengakhiri hidup sebelum membaca tulisanku. Dari semua surat yang kubaca, ada satu kalimat dari seorang ibu muda di Bandung yang terus terngiang di kepalaku. Aku masih ingin percaya manusia. Tapi bagaimana caranya percaya kalau yang menyakiti justru yang paling kita cintai? Kalimat itu menohok. Karena sebenarnya, aku pun masih berjuang menjawabnya. Setiap kali aku bertemu orang baru, bahkan sekadar bertegur sapa di toko atau saat belanja, ada suara di dalam kepalaku yang bertanya, jangan-jangan dia juga seperti mereka? Kepercayaan, ternyata, tidak kembali semudah maaf. Suatu sore, aku bertemu pria bernama Ilham. Kami kenalan di sebuah seminar penulisan yang kuhadiri secara offline untuk pertama kalinya sejak semua kejadian. Ilham adalah salah satu pengisi materi, berbicara soal trauma dan kekuatan narasi dalam menyembuhkan luka batin. Ia menatapku lama saat sesi tanya jawab. Kamu pernah melewati sesuatu yang besar ya? Katanya sambil menyerahkan mikrofon padaku. Aku mengangguk, tidak menjelaskan. Tapi Ilham tampak mengerti. Setelah acara selesai, kami duduk di kedai kopi dekat taman. Ia tidak banyak bertanya. Hanya bicara tentang naskah-naskah yang pernah ia tulis. Tentang bagaimana cerita orang lain seringkali menyembuhkan dirinya sendiri. Dari percakapan itu, aku merasa nyaman. Bukan karena aku butuh sosok pengganti Arjuna. Tapi karena, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bicara tanpa dihantui rasa takut akan dikhianati. Namun, rasa takut itu tidak sepenuhnya hilang. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ilham menghubungiku. Ia ingin bertemu lagi. Ingin tahu lebih banyak tentang tulisanku. Aku tidak menjawab. Pesannya ku baca. Lalu ku tinggalkan. Aku berdiri lama di dapur, menatap air rebusan yang mendidih. Di kepalaku, perang mulai lagi. Antara rasa ingin percaya, dan trauma yang belum selesai. Aku tidak takut jatuh cinta. Aku takut salah percaya. Malamnya, aku menulis catatan baru di blog. Bagi sebagian orang, percaya itu seperti menyeberang jembatan. Tapi bagiku, percaya adalah berjalan di atas tali sambil menutup mata di atas jurang yang pernah memakan seluruh hidupku. Postingan itu viral. Ratusan komentar masuk. Dan satu email dari Ilham. Aku tidak tahu apa yang pernah kamu lalui, Rania. Tapi jika suatu hari kamu ingin bicara tanpa dihakimi, aku akan duduk mendengarkan. Bukan untuk menilai, tapi untuk menjadi saksi bahwa kamu pernah kuat, dan tetap kuat.
Aku menangis membaca email itu. Bukan karena sedih, tapi karena mungkin, untuk pertama kalinya, seseorang tidak berusaha menyelamatkanku. Ia hanya hadir. Dan kadang, kehadiran tanpa ambisi adalah bentuk ketulusan paling tulus. Tapi aku belum menjawab email itu. Karena aku masih harus berdamai. Bukan dengan mereka yang menyakitiku, tapi dengan bayangan bahwa setiap tangan yang terulur bisa saja membawa pisau lagi. Pagi itu langit cerah. Sinar matahari menembus tirai jendela, menyentuh lantai rumahku yang kini terasa asing dari jejak masa lalu. Semua sudah berubah. Bahkan aroma ruangannya pun tak lagi sama. Aku berdiri di depan cermin kamar. Rambutku tak lagi sepanjang dulu. Aku sengaja memotongnya. Bukan karena tren atau keinginan tiba-tiba, tapi karena aku ingin melepaskan segala sisa-sisa kenangan yang menempel, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Di luar rumah, anak-anak kecil bermain bola. Suara mereka tumpang tindih dengan suara tukang sayur yang lewat. Aku menyeduh secangkir kopi hitam, lalu duduk di teras, membuka laptop. Hari ini, aku akan mengirimkan naskah pertamaku ke penerbit. Buku itu berjudul Yang Tertinggal Hanya Namaku. Isinya adalah kisahku, tapi bukan tentang balas dendam, bukan tentang pengkhianatan atau kemarahan, melainkan tentang bagaimana seorang perempuan hancur, lalu menyusun ulang serpihan hidupnya satu demi satu, walau dengan tangan yang gemetar. Sebelum naskah itu kukirim, aku membuka email yang sempat tertunda. Dari Ilham. Ia belum pernah kutemui lagi sejak pertemuan singkat kami di kedai kopi. Tapi ia tetap mengirimkan satu pesan setiap bulan. Bukan rayuan, bukan bujukan. Hanya tulisan-tulisan kecil yang hangat dan sederhana. Aku membalasnya kali ini. Terima kasih sudah tetap berdiri di luar pintu tanpa mendobrak. Mungkin suatu hari aku akan mengundangmu masuk. Tapi hari ini, biarkan aku menyelesaikan perjalananku sendirian dulu. Ku klik, kirim. Kemudian aku membuka surat yang pernah kutulis untuk ibu, yang dulu sempat kubakar. Tapi ternyata aku menyalin satu versi digitalnya dan menyimpannya dalam folder khusus. Kubaca kembali. Tak ada lagi perih. Tak ada getar di dada. Hanya tatapan kosong penuh kesadaran bahwa tidak semua luka harus sembuh. Ada yang cukup diterima sebagai bagian dari tubuh. Seperti bekas luka sayat di jari. Tidak nyeri, tapi selalu mengingatkan. Aku menutup laptop, menatap langit. Arjuna kabarnya menikah lagi. Ibu tinggal di desa, hidup sendiri dengan seorang pembantu sepuh. Kabar-kabar itu kudengar dari jauh, tanpa rasa ingin tahu yang berlebih. Mereka adalah bab yang sudah selesai. Tak perlu aku buka lagi halamannya. Yang kutinggalkan bukan hanya nama belakangku, tapi juga segala harapan palsu yang dulu kutaruh di pundak orang lain. Kini aku hanya membawa namaku sendiri. Rania. Tanpa embel-embel istri siapa. Anak siapa. Hanya aku. Dan dunia baru yang kuhadapi dengan penuh kesadaran. Hidup memang tidak adil. Tapi aku sudah selesai menuntut keadilan dari dunia. Aku memilih untuk menciptakan ruang damai sendiri. Bahkan jika hanya cukup untuk satu orang. Dan di ruang itulah, aku akhirnya pulang.